Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Apa? Pengangguran menurun dan kemiskinan juga menurun? Nggak mungkin nih, ye. BPS ngasih data ke Bapak tidak valid, salah. Mungkin mereka asal Bapak senang. Kalau mereka jujur, takut dicopot jabatannya. Pak, pengangguran setiap tahun semakin naik. Tahun 2024 pengangguran 7,2 juta. Tahun 2025 pengangguran 7,28 juta. Naik 83 ribu. Wow. Apanya yang turun, Pak? Itu sesuai data loh, Pak. Terus, soal kemiskinan, Pak. Dari mana turun, Pak? Tahun 2025 semenjak kepemimpinan Bapak Prabowo, banyak PHK, ya kan, banyak pengurangan pekerjaan, efisiensi anggaran. Apanya yang menurun, Pak? Banyak yang makin miskin, Pak. Cuman datanya itu nggak ditulis secara benar. Takut masyarakat turun kepercayaannya kepada Bapak. Karena sesuai dengan data Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia 60% loh, Pak. Ya nggak? Bapak ini di depan rakyat pidatonya seolah-olah Indonesia itu sudah bagus, sudah nggak ada pengangguran, sudah nggak ada kemiskinan, sejahtera gitu. Biar masyarakat apa milih lagi ya 2029 ya. Pak, kalau pidato yang jujur lah Pak ya, jangan bohong-bohong, nggak bagus. Pak, kalau memang angka pengangguran itu menurun, rakyat sejahtera Pak, nggak ada yang teriak-teriak di media sosial Pak setiap harinya Pak. Teriak-teriak di media sosial dibungkam, diteror, udah. Sorry ye. Ini peringatan keras untuk semuanya. Kalau data penerima bansos saja bisa dipalsukan, maka program bantuan, subsidi, bahkan beasiswa pun bisa salah tangan. Dan yang paling menyakitkan, rakyat miskin yang seharusnya ditolong malah disalib oleh akun siluman. Inilah saatnya negara serius. Jangan cuma gembar-gembor digitalisasi, tetapi data sosial kita tetap berlubang di mana-mana. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025. Nah, ini tolong didengarkan kepada Bapak Kementerian Sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bapak Presiden Prabowo, Presiden pilihan rakyat Indonesia, termasuk tangan saya ini menjoblos Bapak ya. Nah, ini kita dengarkan sama-sama. Kita dengarkan sama-sama terkait data. Terkait data yang bisa dibuat-buat, bisa diterka-terka, bisa dipalsukan, seperti juga oli palsu, seperti juga hal-hal yang lain palsu-palsu semua. Apakah negara ini hidup dengan kepalsuan? Nah, jadi kita melihat, kita punya bukti, ada buktinya ya yang ditemukan kami, status pekerjaan yang dikarang-karang, yang ditebak-tebak, ditanya satu suruh tanya ke satu, tanya satu suruh tanya ke satu, ya. Ditanya desa, tanya juga ke dinas sosial, tanya dinas sosial, dapatnya dari BPS, tanya BPS, bukan mereka yang di lapangan. Jadi yang di lapangan itu kami juga tidak tahu sampai sekarang, belum ada penjelasan. Ya, belum ada penjelasan sampai sekarang. Ya. Menanyakan soal data kami masyarakat adalah hak kami sebagai masyarakat. Hak kami menanyakan data status sebenar-benarnya. Tapi jangan dibuat-buat tidak benar. Ya, mengurus rumah tangga dibilang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Itu lengkap. Itu jelas perbuatan-perbuatan tangan manusia yang ngetik-ngetik itu, Pak. Yang ngetik-ngetik. Ini berpotensi ya bisa mengenai semua masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia.
bukan hanya bisa terjadi kepada 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi bisa terjadi kepada masyarakat pada umumnya yang harus dibantu oleh pemerintah. Nah, ini kita dengar. Selama ini kita sering mendengar kritik bansos salah sasaran. Tapi yang baru-baru ini dibongkar PPATK lebih mengerikan. Ternyata bukan hanya salah sasaran, tapi sasarannya fiktif. Ya, fiktif. Ribuan bahkan jutaan rekening penerima bansos ternyata bukan milik rakyat miskin, tetapi diduga sengaja dibuat untuk mencuri dana negara. Sebagian rekening itu digunakan untuk transaksi judi online, transaksi yang dinilai nyaris 1 triliun hanya dari 1 bank. Pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya, ya karena kita membiarkan data sosial seperti DTKS dikelola secara sangat lemah dan rentan manipulasi. Selama ini kita terlalu sibuk menyusun anggaran, tetapi melupakan urusan mendasar, integritas data. Ini peringatan keras untuk semuanya. Kalau data penerima bansos saja bisa dipalsukan, maka program bantuan, subsidi, bahkan beasiswa pun bisa salah tangan. Dan yang paling menyakitkan, rakyat miskin yang seharusnya ditolong malah disalib oleh akun siluman. Betul. Inilah saatnya negara serius. Betul, Pak. Jangan cuma gembar-gembor digitalisasi, tetapi data sosial kita tetap berlubang di mana-mana. DTKS harus diaudit total. Validasi harus melibatkan masyarakat. Karena keadilan sosial tidak akan pernah lahir dari data yang busuk. Betul. Betul. Ini salah satu juga yang kami sampaikan itu data yang busuk. Data yang busuk, data yang tidak benar. Yang dimasukkan di data katanya DTSEN. DTSEN juga akan berpotensi tidak benar jika data itu dibuat-buat, ya, diduga dipalsukan, ya. Orang tidak pernah berdagang, ya, tidak pernah perdagangan besar, dibilang perdagangan besar. Orang tidak pernah reparasi, bahkan perawatan mobil juga tidak pernah, dibilang reparasi dan perawatan mobil. Nah, ini tolong didengarkan bagus-bagus. Ini kita temukan data yang kita tanya berapa waktu lalu ini. Yang kita tanya berapa waktu lalu ini terkait data yang ditemukan di SIK NG Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Ya, di sini kita lihat latar belakangnya tanggal 23 bulan 6 tahun 2025. Ditemukan data suami istri. Di sini jelas ya. Di sini perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Ini benar-benar konyol, benar-benar data tidak benar. Di sini ada tulis juga di atas itu data DTSEN dengan nomor nik sekian. Nah, ini akan terus kita kritik dan bisa kita bawa ke jalur hukum. Kita mau tahu, mau lihat pelakunya siapa. Ini bisa berpotensi, bisa mengenai masyarakat pada umumnya yang tadinya layak menerima bantuan dan dukungan pemerintah menjadi tidak layak. Ya, desil-desil ditetapkan semau hati perut. Ya, pekerjaan orang ditebak-tebak, dipalsukan sehingga berpotensi menghilangkan niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat. Sampai hari ini jam 11, ya. Sampai hari ini jam 11, ya. Hari Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025. Yang katanya disalurkan lewat pos itu 0, kosong semua. Karena beberapa banyak KPM mengeluhkan KPM yang belum pernah menerima kartu
merah putih. Harapan mereka supaya bantuan ini buat meringankan beban hidup, buat membiayai anak sekolah, buat beli buku, beli makan, beli alat-alat sekolah dengan masuk ajaran baru bulan Juli ini. Tapi semuanya nol. Sekarang sudah tanggal 11 Juli tahun 2025, semua KPM belum menerima manfaat dari itu tadi. Manfaat dari sembako atau PKH. Hanya lihat di berita-berita saja. Di berita-berita saja ada. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Tapi nol. Belum ada sampai hari ini. Inilah yang kita kritik keras. Kenapalah data-data itu bisa dibohong-bohongi seperti itu. Ini sangat-sangat membohongi pemerintah pusat. Pemerintah pusat, kementerian, Bapak Presiden, ya, semua kalian yang ada di pusat, utus khusus dari pusat, terjun langsung, baik pun itu TNI, Polri, gabungan, terjun langsung, cek ke lapangan di seluruh Indonesia, ciptakanlah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Adil Catalino, Bacu Ramen Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Bapak itu dibohongin sama kepala BPS. Maksudnya menurun itu dari kakeknya turun ke bapaknya, turun ke anaknya, turun ke cucunya. Alias turun menurun. Somplak. Kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo, siap Pak. Kami menyampaikan terkait data kependudukan masyarakat Pak, yang katanya dapat dari BPS. Seorang ibu rumah tangga mengurus rumah tangga, dibilang Pak, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Padahal tidak memiliki reparasi, tidak memiliki perawatan mobil dan segala macam. Yang ditulis, yang ditemukan di SIK-NG Dinas Sosial Kabupaten Sintang, yang katanya dapat dari BPS. Setelah kami konfirmasi ke Kepala BPS Kabupaten Sintang, Kepala BPS menjawab ya, bukan kami yang di lapangan. Nah terus, data itu dapat dari mana? Itu jadi pertanyaan kami sampai hari ini, hari Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025. Itu jadi pertanyaan kami. Pihak-pihak yang membuat data harus bisa membuktikan bahwa data itu benar. Bahwa orangnya berdagang. Benar tidak dia berdagang? Benar tidak dia perdagangan besar? Perdagangan besar, Pak. Orang perdagangan besar itu harus ada izin. Apalagi reparasi dan perawatan mobil, Pak. Mobil aja tidak punya, kok dibilang perawatan mobil, Pak. Nah ini yang diumumkan oleh Kementerian Sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia atas temuan terkait KPM itu 10 juta. Masuk akal dikit lah. 10 juta yang menerima bantuan manfaat ini, PKH ini, 10 juta pengguna, ya, itu digunakan buat judi online, Pak. Buat judi online. Nah, itu harus ditelusuri, kok bisa salah sampai 10 juta. Kalau masih 10 orang bisa salah sasaran, itu masih harap maklum, Pak. Ini 10 juta orang. Kok bisa salah seperti itu? Dan menyebabkan kerugian pada rakyat dan negara. Hitungan triliun ya. Hitungan triliun. Nah, saya juga sampaikan sebagai masyarakat kritikan keras ini kepada Bapak Kejaksaan Agung RI, ya, kepada KPK, telusuri itu, ya, tangkap pelakunya,
tangkap pelakunya, diumumkan kepada kami sebagai rakyat, supaya kami puas. Yang memberi data tidak benar, yang tidak bisa membuktikan datanya dengan benar, kami masyarakat jadi korban, di data tidak benar, dicabut bantuannya juga tidak jelas. Ada yang sampai saat ini mengharapkan bantuan. Sampai hari ini, anak tanggal 14 bulan Juli ini mau masuk sekolah, yang mengharapkan bantuan dari pemerintah. KPM, anaknya mau beli buku, mau beli sepatu, mau beli alat-alat sekolah, tapi bantuannya tidak keluar sampai hari ini, sampai detik ini. Bantuan PKH sembako tahap 2 tidak keluar, Pak, sampai hari ini. Daerah kami Kabupaten Sintang, nah, terutama kami daerah Ketungau, Pak. Nah, jadi terkait yang katanya salah data, yang katanya ditemukan oleh PPATK, ya, itu 10 juta masyarakat. Bayangkan, 10 juta masyarakat ini, bukan 10.000, ya, bukan 1 juta atau 100.000 orang. Ini 10 juta orang. Itu tolong ditelusuri. Jangan hanya ngomong, dibuktikan 10 juta masyarakat yang habis duitnya di judi online, yang habis bantuannya di judi online. Tolong juga dibuktikan pemegang kartu merah putih yang tempat mentransfer data sampai di atas 5 tahun, di atas 10 tahun bahkan, itu dibuktikan semua, supaya jelas di kami masyarakat. Nah, sekali lagi saya sampaikan ke KPK RI, Kejaksaan Agung RI yang paling mulia, yang kami muliakan, tolong tindak, Pak. Dan juga Bapak Presiden, tolong tindak, tolong ditelusuri, ya, dari mana sumber datanya, ya, kemana duitnya itu, ke rekening mana dia transfer, ya, bandar-bandar judi itu tangkap, Pak, tangkap semua, ya, tangkap semua. Yang memberikan data tidak benar itu juga tangkap, karena itu merusak rakyat Indonesia, Pak. Ya, karena ini sudah sangat luar biasa. Ya, dengan katanya data netizen, data tunggal, tapi berapa banyak mengorbankan masyarakat. Itu data-data kami anggap tidak jelas dalam pendataannya. Salah satu contoh, mengurus rumah tangga dituduh, dibilang perdagangan besar, reparasi dan perawatan mobil. Padahal ban mobil tidak punya, Pak. Ini ada datanya. Ini tolong ditelusuri juga, sumber datanya dari mana, tangkap pelakunya. Terima kasih. Adil Katalino, Bacoramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Bohong banget, sumpah. Kayak gitu tuh cara pemerintah menutupi kebobrokan mereka, ketidakbecusan mereka dengan apa? Memainkan data, dimanipulasi. Bayangin nih kayak gini nih, ini data dari BPS contoh. Untuk kategori kemiskinan aja nih, data dari Badan Pusat Statistik. Warga dengan pengeluaran di atas 20.000 per hari tidak masuk kategori miskin. Jadi kalian kalau penghasilan kalian pengeluaran di atas 20.000, kalian orang kaya dianggap BPS. Kalau buset, sebanyak 7,28 juta masyarakat Republik Indonesia menganggur. Tapi kata BPS presentasi pengangguran turun. Kalian lebih percaya mana nih? Ini untuk data PHK dari bulan Januari sampai Maret aja udah 73.992 orang yang jadi korban PHK, guys. Belum lagi kalau dari tahun kemarin, tahun 2024 itu udah ratusan ribu kalau dijumlah. Dan bilang data Badan Pusat Statistik itu pengangguran turun. Percaya nggak? Bohong banget, sumpah.
Kayak gitu tuh cara pemerintah menutupi kebobrokan mereka, ketidakbecusan mereka dengan apa? Memainkan data, dimanipulasi. Bayangin nih kayak gini nih, ini data dari BPS contoh. Untuk kategori kemiskinan aja nih, data dari Badan Pusat Statistik. Warga dengan pengeluaran di atas 20.000 per hari tidak masuk kategori miskin. Jadi kalian kalau penghasilan kalian pengeluaran di atas 20.000, kalian orang kaya dianggap BPS. Kalau di atas 20.000 sehari baru miskin dianggap. Gila nggak? Padahal Bank Dunia itu aja patokan Pak, kalau kita tuh seharinya itu 150.000 udah miskin. Minimal banget itu. Ini BPS gila. Kalian kalau sehari lebih dari 20.000 belanja jajan, berarti kalian orang kaya. Kayak gitu patokan BPS, percaya nggak? Kayak gitulah cara pemerintah menutupi kebobrokan mereka. Standar kemiskinannya diturunkan.